pertolongannya pasti kan tiba. Mari saya ajak kita bersama-sama membuka satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Amin, haleluya. Saudara-saudara, Allah kita bukan Allah yang plin-plan. Allah kita bukan Allah yang ngambang. Kalau dia sudah berkata, maka dia benar-benar akan lakukan apa yang dia firmankan. Sebab itu, kalau dia akan menolong, pasti pertolongan itu akan tiba, saudara. Saudara boleh yakin sepenuhnya bahwa saudara akan menerima pertolongan yang dari Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ada 3 hal yang harus saudara ingat tentang Allah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Allah itu tidak pernah gagal. Apa yang tidak pernah gagal? Yaitu rencananya tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan rencanakan pasti akan terjadi. Dikatakan bahwa manusia bisa berencana. Kalau rencana manusia belum tentu terlaksana. Tapi kalau rencana Tuhan itu pasti akan terlaksana, saudara-saudara. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Lalu apa rencana Tuhan? Ada 2 macam rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan bagi dunia seutuhnya atau dunia pada umumnya. Tetapi ada rencana Tuhan bagi gerejanya. Rencana Tuhan yang khusus. Apa rencana Tuhan bagi dunia? Firman Tuhan jelas berkata bahwa dunia ini satu kali akan lenyap. Bahwa dunia ini akan ditimpa oleh murka Allah. Khususnya orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan. Orang-orang yang menolak Tuhan. Orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Maka ada satu rencana Tuhan yang pasti akan terjadi. Yaitu murka Tuhan. Dan itu sudah pernah terjadi pada zaman Nuh. Tetapi Tuhan juga punya rencana bagi gerejanya. Bagi anak-anaknya yang terkasih. Bagi saudara dan saya. Apa rencana Tuhan? Mari kita bersama-sama membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita melihat di sini Tuhan punya rencana yang indah. Rencana damai sejahtera dikatakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Hanya satu rencana Tuhan bagi gerejanya, yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Artinya apa? Kebaikan saja. Bicara tentang rencana Tuhan bagi gereja, rencana Tuhan bagi saudara dan saya, percayalah hanya satu rencana itu, yaitu memberikan kebaikan kepada saudara. Senang ya jadi anak Tuhan. Luar biasa, saudara. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh mempunyai pengharapan, sukacita menghadapi hari depan. Karena di dalam Tuhan, hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang cerah, saudara-saudara. Saudara ingat hal ini. Tapi ada satu hal yang saya mau ingatkan kepada saudara. Supaya kita tidak gegabah. Karena ada satu oknum yang tidak senang dengan rencana Allah kepada gerejanya. Oknum yang tidak senang dengan rencana keselamatan Tuhan kepada gerejanya. Kita tahu itu adalah iblis.
Dan iblis ini akan selalu berusaha menggagalkan rencana Tuhan bagi gereja. Apakah itu secara umum, apakah itu secara pribadi. Tapi dia tidak akan mampu. Saudara. Kalau kita ada dalam kasih karunia Tuhan, iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita sudah melihat dalam Alkitab bukan? Berapa kali iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Pada zaman Yesus pun, Yesus sudah lahir, iblis masih berusaha membinasakan Yesus. Tapi Allah lebih hebat, saudara. Iblis tidak akan mampu menggagalkan rencana Allah. Sebab itu mari saudara, yang bisa menggagalkan itu bukan iblis sebenarnya, tapi diri kita sendiri. Saya melihat berapa banyak orang percaya yang rencana Tuhan itu jadi tersendat, terkendala. Sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi sayang, dijegal oleh iblis. Saudara perhatikan, mungkin iblis tidak bisa membinasakan jiwa kita. Tapi iblis bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu punya rencana. Setiap orang itu kayak panah itu ya. Tuhan sudah mengarahkan kemana hidup kita ini. Nah, iblis berusaha, kalau bisa jangan kena sasaran. Miring ke kanan, miring ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, ini yang sering kali terjadi. Tetapi mari kita bersama-sama berdoa dan sungguh-sungguh dalam hidup kita saudara-saudara. Kita mohon rahmat belas kasihan Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Supaya rencana Tuhan itu terlaksana. Supaya panah hidup kita pas masuk di paling tengah itu. Dapat angka mutlak kita. Saudara. Mari saudara. Yang pasti Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan dia tidak akan pernah gagal saudara. Rancangannya pasti. Rancangannya itu damai sejahtera. Tinggal tergantung saudara dan saya aja. Tapi saya percaya Tuhan akan pelihara kita. Cuma saya mau ingatkan dengan Saul. Saul itu juga tadinya Tuhan siapkan untuk menjadi raja turun-temurun. Tetapi Saul gagal, saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan memilih itu memang sudah sepenuh hati. Tetapi sayang, Saul gagal. Gagal dalam perjalanannya. Biarlah saudara-saudara, hidup kita benar-benar kita mau menyerah sepenuh pada Tuhan. Supaya rencana Tuhan yang indah itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara perhatikan perkataan ini. Tuhan tidak pernah gagal dan rencananya pasti terjadi. Sebelum saya menginjak yang kedua, saya mau pakai sedikit waktu untuk menunjukkan dan memberi gambaran kepada saudara apa sih rencana Tuhan bagi gerejanya. Supaya kita mengerti. Nah, saudara perhatikan, di sini ada 7 kurva dan tiap kurva itu mewakili 1000 tahun. Tapi di pemandangan Allah adalah 1 hari. Karena 1000 tahunnya manusia itu 1 harinya Allah. Dan 7 kurva ini disebut dengan minggu penebusan. Dimulai dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Kemudian Allah mulai dengan karya penebusannya selama 7 hari atau 7.000 tahun. Nah, saudara-saudara perhatikan, salib itu letaknya pada antara hari keempat dan hari kelima. Jadi setelah salib ada 2000 tahun, ada 2 kurva bukan? Setelah itu kedatangan Tuhan yang kali kedua. Dan kita kemudian akan masuk hari yang ke-7. Itu adalah hari yang dinamakan kerajaan 1000 tahun. Wahyu pasal 20. Setelah kerajaan 1000 tahun baru masuk kepada kekekalan. Saya harap saudara bisa secepatnya menangkap. Karena ini sangat jelas sekali. Nah sekarang mari kita fokuskan mata kita melihat kepada 2 kurva yang tengah itu, yang biru itu. Itu adalah zaman gereja. Mulai salib sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau lebih detail lagi yaitu mulai turunnya Roh Kudus. Gereja lahir. Maka itu ada 2000 tahun Tuhan berikan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah coba ini agak ruwet. Tapi gambarnya tidak sulit dimengerti. Saudara melihat dari kiri ke kanan. Dari mulai salib kita masuk ke
zaman gereja 2000 tahun. Baru kita akan menyongsong kedatangan Tuhan yang kali kedua, di mana ada kebangkitan pertama dan pengangkatan gereja. Bertemu dengan Yesus di angkasa. Kemudian bersama-sama turun ke dunia, menjadi raja, memerintah bersama Kristus. Inilah yang dinamakan milenium, kerajaan 1000 tahun. Setelah itu terjadi yang namanya kebangkitan yang kedua. Kalau kebangkitan pertama itu kebangkitan orang percaya, kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan orang-orang fasik yang tidak percaya. Mereka bangkit untuk dihukum, untuk masuk ke neraka yang kekal. Dan kemudian barulah kita masuk kepada kekekalan. Langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru turun dari sorga. Itu setelah kerajaan 1000 tahun. Sudah lihat bukan? Betapa mulianya rencana Allah kepada gereja itu. Dia mau membawa gereja untuk menjadi ahli-ahli waris di bumi ini. Makanya kalau Alkitab Mazmur banyak berkata, orang tulus akan mewarisi bumi. Orang setia akan mewarisi bumi. Orang yang rendah hati akan mewarisi bumi. Itu bukan isapan jempol, saudara. Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Di bumi ini, masih di bumi. Baru setelah itu langit dan bumi yang baru. Ada satu hal yang ingin saya beritahukan lagi, ini baru rencana Tuhan bagi gereja. Lalu bagaimana rencana Tuhan bagi dunia? Saudara harus ketahui bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kali kedua, ada yang namanya 3,5 tahun masa antikris. Allah izinkan iblis dan antek-anteknya berkuasa penuh selama 3,5 tahun. Nah ini 3,5 tahun, jadi ini kita perbesar ya. Ini bukan kurva yang tadi, ini kurva yang lain. 3,5 tahun masa antikris. Itu adalah masa di mana murka Allah dicurahkan tidak terbatas kepada muka bumi ini. Kita sekarang sudah melihat bukan? Itu cuma bagian kecil saja. Tsunami, gunung berapi, dan berbagai macam bencana-bencana alam itu baru sebagian kecil. Tapi sesungguhnya yang akan dicurahkan murka Allah, ada yang namanya 7 cawan murka Allah itu akan ditumpuk blek pada masa antikris. Makanya masa antikris itu dikatakan oleh Alkitab adalah masa kegelapan yang paling gelap. Lalu bagaimana dengan gereja? Saudara, saya mau beritahu berita baik, berita sukacita, bahwa gereja tidak ditakdirkan untuk masuk ke situ. Dikatakan kita dipilih untuk diselamatkan, bukan untuk menerima murka Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kita akan disingkirkan sebelum masa 3,5 antikris. Tetapi saudara harus ingat, untuk ikut ambil bagian dalam penyingkiran gereja, Anda dan saya, kita harus menjadi gereja yang disempurnakan. Kita akan disingkirkan selama 3,5 tahun. Kita tidak akan alami yang namanya murka Allah. Dan setelah murka Allah, setelah 3,5 tahun masa antikris, barulah second coming. Gereja mengalami pengangkatan. Yang mati dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Yang masih hidup diubahkan, diangkat bersama-sama Kristus, bertemu dengan Kristus di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Itu kata 1 Tesalonika. Saya akan lanjut dengan bagian yang nomor 2. Dikatakan bahwa yang kedua saudara juga harus benar-benar masukkan di dalam hati saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta. Yang pertama, Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi yang kedua, ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah apa? Berdusta. Itu tabu bagi Tuhan berdusta. Ini jaminan yang luar biasa ini. Berapa banyak janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Dan saya mau beritahu kalau Tuhan ngomong, Tuhan tidak pernah berdusta. Tidak pernah ngomong A, lalu kenyataannya B, tidak pernah. 2 ayat ini sudah bisa lihat. Tuhan bukan manusia yang berdusta. Dan dusta itu sumbernya adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblis
adalah bapa segala dusta. Sebab itu saya cuma mau berpesan kepada sidang jemaat. Coba bicara jujur apa adanya. Belajar untuk bicara itu tidak berdusta, saudara-saudara. Ingat bahwa dusta itu adalah mereknya atau dusta itu adalah hak patennya iblis. Yesus berkata di dalam dia tidak ada kebenaran. Dia adalah bapa segala dusta. Sebab itu mari jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita berdusta atau kita menipu dengan segala macam cara. Ya, termasuk dalam hal kita bekerja, berusaha. Coba berusaha itu jujur saja, saudara-saudara. Memang zaman sekarang ini banyak orang berkata, kalau kita jujur kita tidak bisa survive. Kalau kita jujur kita nggak bisa cari duit. Kalau kita jujur kita mana bisa jadi kaya. Tapi saya mau beritahu, bagaimanapun jujur itu masih lebih selamat. Amin. Karena kalau kita jujur, kita ada di pihaknya Tuhan. Enggak apa-apa, walaupun kita enggak cuan sebanyak-banyaknya, asal jujur. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Amsal berkata bahwa salah satu dari 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan adalah lidah dusta. Di ayat lain dikatakan bahwa orang yang berbicara dusta itu adalah kekejian bagi Tuhan. Mari kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Jangan biasakan berdusta, saudara-saudara. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak terang. Jadi saudara-saudara, Allah kita tidak pernah berdusta. Sebab itu janjinya pasti digenapi. Amin. Luar biasa ya, senang sekali saudara. Kita tahu dengan kebenaran ini, maka saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Dan berapa banyak janji, puluhan ribu janji Tuhan. Pegang erat-erat, karena ini pasti digenapi. Karena Tuhan yang berkata, pasti dia genapi. Dan yang ketiga, ada hal yang perlu saudara ingat. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Habakuk 2 ayat 3 berkata bahwa segera saat yang kita nanti-nantikan itu, saat pertolongan Tuhan itu pasti akan tiba. Kalau toh sepertinya terlambat, tunggu saja. Karena saat itu pasti akan datang dan tidak pernah delay. Janji Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Sebab itu saudara-saudara yang menantikan janji Tuhan, besarkan hatimu. Nggak tahu janji apa yang saudara nantikan. Saya mau beritahu bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saya ingat dengan Nabi Elia pada zaman kekeringan. Dia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Dipelihara dengan burung gagak yang membawa roti. Dipelihara dari air sungai itu, saudara-saudara. Dia tidak pernah kekurangan. Walaupun di sana sini orang kekurangan. Baik air, baik makanan. Tetapi sungai itu pun ada satu saat menjadi kering. Lalu bagaimana? Apakah Elia lalu jadi kekurangan? Jadi kekeringan? Tidak. Saat sungai itu belum kering, Tuhan sudah berbicara. Pergi ke Sarfat. Di situ akan ada seorang janda yang akan memelihara kamu. Pas sungai itu kering, Elia sudah dipelihara oleh janda Sarfat. Sampai masa kekeringan berlalu. Itu Tuhan, saudara. Saudara banyak kekhawatiran bukan bagaimana ini nanti kalau begini, bagaimana kalau begini. Saudara saya mau beritahu, kalau langkahmu tetap di dalam Tuhan, percayalah Tuhan akan memelihara engkau. Tidak akan alami kekeringan, saudara. Kita lihat di sisi lain, janda Sarfat pun demikian. Mungkin tadinya dia berpikir tinggal cuma tepung segenggam, tinggal cuma minyak sedikit, ini digoreng, udah pagi itu makan bersama anaknya, lalu besok dia akan kelaparan dan akan mati. Karena mungkin sudah banyak orang yang mati. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Lewat Elia, seorang nabi. Janda dan anak ini terpelihara selama masa kekeringan.
minyak dan tepung tidak pernah habis-habis. Saya mau beritahu kepada kita semua bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kadang-kadang kita menunggu pertolongan Tuhan sepertinya kok lama. Tapi saya mau beritahu, saudara, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Saya pernah alami hal itu, saudara. Alami hal ini, saudara. Percayalah, jangan gelisah, tenang. Damai sejahtera Allah, jangan sampai tinggalkan hatimu, tenang saja, jangan khawatir. Berdiam diri menantikan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebagai pesan firman Tuhan yang terakhir, saya ambil dari 2 ayat ini. Nantikan dan teguhkan hatimu, sebab orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati.